Naga Karaiba guys. Baji-baji Ji. Uh, udah pasti ketebak dong guys. Tim tahu nggak sih lagi ada di mana sekarang? Yuhu guys, kita lagi ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Guys, sebagai provinsi yang dianugerahi dengan kekayaan alam yang luar biasa, pasti kalian setuju dong ya kalau Sulawesi Selatan memiliki berbagai macam destinasi wisata dengan konsep menarik. Stay tune. Tahu nggak sih? Gimana guys? Langsung jatuh cinta kan dengan tempat ini? Berada di kawasan Taman Nasional Bantimurung, objek wisata yang satu ini menjadi buah bibir yang banyak diperbincangkan wisatawan guys. Secara lokasi, tempat ini masuk di antara perbatasan Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkajene, Provinsi Sulawesi Selatan. Namanya Helena Sky Bridge guys. For your info nih, Helena Sky Bridge jadi jembatan tertinggi di kawasan Taman Nasional Bantimurung yang dibangun tepat di atas penangkaran kupu-kupu pada tahun 2017 lalu ya guys. Awalnya jembatan gantung ini dibangun untuk memudahkan proses pembersihan dom kupu-kupu serta pakannya. Rekonstruksi jembatan dibuat dengan sejumlah tali baja, kemudian diikatkan pada tower buatan yang menjulang tinggi di antara tebing kars. Ternyata pemandangan bentangan alam kawasan Taman Nasional ini jadi daya tarik tersendiri guys. Hingga akhirnya jadi spot wisata yang selalu ramai dikunjungi wisatawan. Sebelum mencapai tujuan, pengunjung harus trekking dulu dari loket yang berjarak sekitar 200 meter, dilanjutkan dengan menaiki puluhan anak tangga. Memasuki kawasan Helena Sky Bridge, nuansa dijamin langsung berbeda guys. Alam dan asri dengan udara khas sangat menenangkan. Sesampainya di area jembatan, mulai deh deg-degan. Saatnya seru-seruan menguji adrenalin guys. Tenang, dijamin aman kok, karena setiap pengunjung wajib mengenakan alat keselamatan. Wuhu, sensasi berjalan di atas ketinggian jembatan emang bikin deg-deg ser ya guys. Bayangin aja, dari ketinggian lebih dari 100 meter di atas permukaan laut, kalian bakal dimanjain oleh gugusan perbukitan dengan alam Sulawesi yang sangat cantik. Bukan cuma itu, Taman Nasional Bantimurung juga dikenal sebagai kawasan kars terbesar dan terindah kedua di dunia setelah Cina. Amazing gak tuh? Oh iya, untuk melintasi jembatan ini, kalian juga harus sabar tunggu giliran ya. Soalnya Helena Sky Bridge hanya bisa menampung beban maksimal 5 orang pengunjung. Dan kalau udah selfie di atas jembatan, jangan sampai lupa waktu. Kesian pengunjung lain yang udah antri tuh. For your information guys, jembatan ini sebenarnya hanya memiliki panjang sekitar 50 meter aja. Namun karena posisinya yang cukup tinggi, banyak mengundang rasa penasaran pengunjung. Sensasi lainnya guys, kalian juga bisa melihat warna-warni kupu-kupu cantik yang banyak hinggap di antara bunga-bunga di tempat ini. Kalau tadi wisata alam, sekarang kita lanjut ke wisata sejarah guys. Tapi masih tetap bernuansa alam kok. Dan letaknya masih di Kabupaten Maros, namanya Taman Prasejarah Leang-Leang. Tapak kehidupan manusia zaman prasejarah dapat ditelusuri di lokasi wisata ini guys. Setidaknya ada sekitar 286 goa dengan 30 goa prasejarah yang ada di kawasan ini. Namun sayang guys, nggak semua goa bisa diakses ya. Selain pemandangan hijau dan hawanya yang sejuk, Taman Prasejarah ini juga dikelilingi batuan kars yang susunannya tidak beraturan. Tapi disitulah daya tariknya. Bebatuan dengan ketinggian sekitar 5-10 meter ini seperti mengajak kita kembali ke era Flintstone ya guys. Pemandangan yang unik ini pastinya sayang banget buat dilewatin guys. Bolehlah selfie-selfie manja dulu buat followers tercinta. Berjalan lebih dalam, kalian akan semakin dibuat takjub. Tepat di sebelah kiri taman, ada sebuah gua bernama Petakere. Lokasinya sekitar 300 meter dari taman. Perlu usaha sih untuk mencapai gua ini, termasuk mengikuti jalanan setapak dan menanjak. Belum lagi, kalian harus melewati tangga buatan. Tapi dijamin, lelah kalian akan terbayar deh. Worth it. Karena di dalam gua terdapat bukti nyata sejarah peradaban manusia zaman old banget. Salah satunya, lukisan babi yang nampak jelas tergambar di dinding gua. Gua ini diperkirakan sudah dihuni sejak 8.000 sampai 3.000 tahun sebelum Masehi. Warna merah mendominasi lukisan dinding ini. Belum diketahui pasti bahan apa aja yang digunakan sebagai pewarna.
yang jelas bisa bertahan hingga ribuan tahun lamanya. Lukisan ini guys, dipercaya menceritakan tentang kehidupan sosial, seperti aktivitas harian dan sistem kepercayaan yang dianut pada masa itu. Spot lokasi gua di Taman Prasejarah ini tidak dibuka untuk umum ya guys. Tiap pengunjung harus ditemani oleh petugas tempat untuk menghindari tindakan vandalisme tangan-tangan jahil yang bisa merusak keaslian gua. Berada di Taman Prasejarah Leang-Leang ini dijamin seru banget guys. Selain bisa menemukan tempat yang nyaman, kalian juga bakal mendapatkan informasi tentang perkembangan manusia dari masa ke masa. Ya gitu deh guys, namanya juga tahu nggak sih? Jadi tiap liputannya selalu ngasih kalian ilmu-ilmu baru. Sesuai slogannya, makin banyak tahu, makin banyak ilmu. Hahaha. Tahu nggak sih? Oh ya guys, by the way nih, ngomongin tentang wisata sejarah, pasti kalian sering dengar istilah fosil. Tahu nggak sih guys, fosil itu apaan? Kamu namanya siapa? Wida. Wida? Iya. Julita. Kamu kenapa jauh-jauh banget sih sama aku? Kamu namanya siapa? Fahru. Fahru. Arfa, Arfa. Arfa. Safina. Safina. Dipanggilnya? Safina. Safina. Yusi. Yusi. Tias. Tias. Asli orang mana aja ini? Kerawang. Bekasi, Kerawang, Sukabumi. Sukabumi. Kumaha damang neng? Alhamdulillah. Aduh, pagi beasna dong. Aku bertanya sama kalian deh. Fosil, pernah dengar fosil? Fosil tuh apa sih? Si yang udah tua gitu. Mana yang tua? Mana yang tua? Mana yang tua? Mana yang tua? Mana? Habis gini, yang udah tua gitu. Benda lama. Benda lama. Iya. Benda lama tuh seperti apa benda Ya. lama? Kayak nih ya, aku punya lemari peninggalan uyutku, itu benda lama. Itu Enggak. fosil, Peninggalan sejarah gitu. peninggalan sejarah Iya. gitu. Benda ya. Iya, endapan dari tulang-tulang atau sayuran yang dari zaman dulu gitu. Sayuran juga masuk kategori. Sayuran. Enggak. Sayuran. Sayuran. Tulang. Kita bilang ngomong sayuran. Sisa-sisa tulang hewan purba gitu. Sisa-sisa Tulang-tulang. tulang-tulangnya hewan zaman Ya, dahulu kala. Seperti seperti tulang dinosaurus atau apa Dinosaurus. gitu. Dari bahan-bahan, bukan bahan-bahan deng. Fosil. Grogia. Menurut saya fosil itu semacam benda-benda yang ada di zaman dulu kala, yaitu yang udah lama beribu-ribu tahun. Jadi udah udah gimana? Udah menjadi misalnya jadi minyak gitu. Coba. Kerangka hewan atau tumbuhan yang sudah lama terpendam di bawah tanah berjuta-juta tahun yang lalu. Oke. Keren jawabannya. Pikir dulu. Oh, mikir dulu. Oh, karena mereka ditanya, kamu mikir dulu. Fosil itu sisa-sisa makhluk hidup yang udah mati berjuta-juta tahun lalu gitu, yang ada di dalam bumi. Gitu. Jadi penemuan ya, Iya. jadi yang sudah tertinggal selama berjuta Iya, tahun yang lalu, yang tapi ada lebih di ke- dalam bumi. Tapi makhluk hidup ya. Makhluk hidup yang Fokusnya udah makhluk mati, hidup. udah mati. Makhluk hidup yang sudah Iya. punah. Iya, udah Sudah mati. mati. Kalau teman-teman kan tadi jawabnya benda. Kalau kamu makhluk hidup ya. Iya. Contohnya Makhluk hidup yang udah mati kayak misal gajah yang udah mati bertahun-tahun lalu gitu. Tapi dalam kurun waktu yang lama. kerangka Kerangka ataupun tumbuhan. Aku tadi bilang apa? Kerangka Kerangka hewan kerangka atau hewan. tumbuhan yang sudah lama terpendam di bawah tanah terkubur berjuta-juta tahun. Oke, itu namanya Fosil. fosil. Oke, jadi yang sudah terpendam lama gitu ya. Iya. Kayak perasaan sama kenangan ya. Nah boleh, bisa jadi. Tahu nggak? Perasaan aku sama kenangan aku sama mantan aku udah jadi fosil. Terpendam lama ya. Iya. Boleh nggak sekali-kali aku curhat? Bisa aku dicurhatin terus. Sekali-kali aku mau curhat. Mau dengerin nggak? Kayaknya mereka nggak mau. Fosil itu sebetulnya suatu proses perubahan zat asli menjadi batu misalnya. Nah, karena proses perubahan dari bahan asli menjadi batu. Guys, kata fosil berasal dari bahasa Latin, yaitu fossilis,
yang artinya menggali keluar dari dalam tanah. Artinya, kata fosil adalah istilah yang digunakan untuk menunjuk sebuah temuan atau bukti sejarah yang lama tertinggal atau mengendap dalam tanah, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan yang telah membatu. Belum puas guys jalan-jalannya. Satu lagi nih, objek wisata penutup yang nggak boleh kalian lewatin, yaitu melihat kinan gua kunang-kunang. Untuk bisa menuju ke lokasi ini, pengunjung bisa menaiki perahu tradisional dan menelusuri sungai yang ada di sekitar Ramang-Ramang, Kabupaten Maros. Perjalanan kemudian dilanjutkan dengan berjalan kaki dan memasuki area perkebunan warga guys. Kurang lebih 15 menit berjalan, tepat di sisi tebing terdapat sebuah anak tangga. Disinilah guys, gua kunang-kunang berada. Berbeda dengan gua pada umumnya, gua kunang-kunang memiliki bentuk yang unik guys. Kalian harus menaiki beberapa anak tangga terlebih dulu dan memasuki lubang kecil. Disebut dengan gua kunang-kunang karena gua ini memiliki bongkahan stalaktit dan stalagmit raksasa yang bersinar saat terpapar cahaya, layaknya kunang-kunang guys. Gua dengan kedalaman kurang lebih 20 meter ini membentuk altar yang begitu indah dipandang mata. Oh ya guys, untuk bisa menikmati gua ini, pastikan kalian membuat senter ya guys, karena memang kondisi gua yang sangat gelap. Kalian tahu nggak sih guys, bagaimana terbentuknya stalaktit dan stalagmit? Yaitu sebuah bentuk khas daerah Kars dari proses pelarutan air di daerah kapur yang terjadi terus-menerus. Air yang larut akan masuk ke lubang dan turun ke gua dan akan menetes ke dasar gua. Tetesan-tetesan ini yang akan membentuk dengan sendirinya guys. Perbedaannya, kalau stalaktit membentuk batuan runcing ke bawah, sedangkan stalagmit runcing ke atas. Stalaktit dan stalagmit akan tumbuh rata-rata hanya 0,12 inci aja guys per tahun. Kebayang ya guys, berapa ribu tahun untuk bisa menghasilkan stalaktit dan stalagmit yang begitu besar seperti yang ada di gua kunang-kunang ini. Waktu yang paling pas untuk bisa datang ke gua kunang-kunang, usahakan di bawah jam 1 siang ya guys. Selain cahaya matahari yang masih bagus, pada jam segini kelembaban gua masih sangat terjaga sehingga tidak membuat nafas sesak saat berada di dalam gua. Gua kunang-kunang ini masuk dalam wilayah cagar budaya guys. So, penting banget untuk bisa selalu menjaga dan merawatnya agar tidak rusak oleh tangan-tangan jahil. Untuk bisa melihat lebih dekat gua kunang-kunang ini, wisatawan cukup membayar tiket sebesar Rp5.000. Di tengah trik dan kemacetan kota Makassar, kayaknya seru deh guys kalau kita hangout. Pastinya harus yang lazy cozy bet guys. Ngikutin selera anak milenials emang gak ada habisnya ya guys. Nah, cafe ini dibuat spesial buat para netizen perkotaan yang haus akan tempat yang nyaman buat bebas dari kepenatan. Misalnya dengan konsep gardening guys. Dari 3 lantai yang ada, hampir di semua sudutnya terhampar bunga-bunga yang tumbuh subur. Tanaman ini emang sengaja dirawat biar pengunjung yang datang nggak berasa sedang di tengah kota guys. Udaranya yang pasti lebih fresh dong. So, nggak heran deh pada betah nongkrong lama. Kegiatan seru lainnya yang bisa dilakukan di sini guys, yaitu memberi makan ikan dan sejumlah burung-burung. Kalau udah mulai lapar, tinggal pesen makan deh. Ada nasi goreng 2 rasa guys, yaitu perpaduan nasi goreng biasa dengan nasi goreng merah khas Sulawesi. Selain itu, ada juga nih olahan otentik lainnya seperti ayam cabai hijau, pisang pepe, pisang nugget dengan sejumlah jus khas buah tropis. Menikmati lezatnya kuliner dengan suasana yang super nyaman emang jadi bonus tersendiri ya guys. Apalagi kalau ditemenin sama kamu. Sempurna. Oh ya guys, menghadirkan tumbuhan dalam bangunan gak cuma memperindah ruangan dan bangunan aja loh. Namun ada sejumlah manfaat lain yang wajib banget kalian tahu. NASA pernah meneliti guys, bahwa tanaman dalam ruangan mampu menghilangkan sampai 87% racun di udara dalam waktu 24 jam. Selain itu, tanaman dalam ruangan bisa menjaga kelembaban udara yang melindungi kita dari permasalahan pernapasan. Buat kalian yang merasa stres atau kurang sehat di kantor, bisa jadi kalian menderita sick building syndrome, yang merupakan pusing kepala dan masalah pernapasan. Penyebabnya adalah lingkungan kantor yang kurang kondusif dan tingkat karbon dioksida yang tinggi. Dengan menghadirkan sejumlah tumbuhan dalam ruangan akan menetralisir masalah yang terjadi guys. Guys, ada studi yang menunjukkan daun tumbuhan selama 2 menit bisa menurunkan tingkat stres. Merawat tanaman juga cara melawan rasa depresi dan kesepian karena akan menumbuhkan motivasi dan memberikan kepuasan saat melihat tanaman yang kita rawat tumbuh subur.
Pokoknya guys, berada di tempat ini berasa nemuin oase di tengah hiruk pikuk perkotaan. Oh iya, kalian tahu nggak sih oase itu apa? Rizky. Iya. Macy. Macy, jumpa lagi. Jumpa Macy kembali. Udah lahir belum waktu zaman Macy? Belum. Aduh, aku tua ya. Kamu siapa? Eca. Eca, Zahra. Zahra, Agnes. Agnes. Agnes Monica. Beda. Siapa namanya? Fikri. Oh, nanya nama pakai mikir sih? Fikri. Oh, Fikri. Jangan kebanyakan pikir. Jadi Iya. namanya Fikri, oke? Oh, Canggung. Fikri sama Mardian. kenapa makin jauh sih sini Fikri? Mardian. Erwil dan Siapa? Erwil dan Makanya Wildan ya? Oke. Tahu nggak sih apa itu oase? Air di tengah gurun. Kenapa? Air di tengah gurun. Air di Kayak tengah- sungai tengah gurun. Sungai di tengah gurun. Iya. Dia tadi gini, oase apaan sih? Kamu belum pernah dengar? Belum pernah dengar. Serius? Belum pernah dengar. Wah, kita belajar dulu di sekolah kali. Zaman sekolah dulu belajar. Oase itu apa ya oase? Itu loh kalau organisasi di sekolah. OSIS. Oase. Baru Pernah dengar dengar nggak? Ah, masa baru dengar? Iya. Ada di pelajaran sekolah dulu. Oase. Coba, oase. Bentar. Nah, dia lagi mikir. Kita tungguin. Tapi jangan lama-lama. Kalau udah nemu, panggil ya. Udah belum? Mau nggak tidur nih? Nama supir angkot. Emang pernah ketemu? Bener? Pernah ketemu di situ. Namanya siapa? Namanya siapa? Oase. Oase. Guys, Oase nama supir angkot. Oh no. Bener namanya Oase. Bukan itu, bukan nama supir angkot. Oase itu kayak bayangan, jadi kayak kelihatan tuh ada air, padahal kalau dideketin tuh nggak ada gitu. Di gurun biasanya. Oh, bisa di gurun. Iya. Saking panasnya gitu. Saking panasnya, kayak halusinasi. Nah. Bukan itu Fata Morgana ya? Bukan. Bukan ya? Kalau Fata Morgana tuh kayak panas nyengat gitu. Panas hangat. Kayak ada kayak api biasanya di atas itu. Ya. Tahu dulu. Coba Oase. Apa ya? Oh ya, OSIS. Oasis itu band. Itu band. Oasis itu mungkin saya belum memahaminya, mempelajarinya. Mungkin belum memahaminya. Pernah dengar nggak? Pernah. Kira-kira artinya apa? Berhubungan dengan apa deh? Dengan gurun. Dengan gurun. Oke, berarti ada. Tadi dia jawab ya. Oke, dia bilang tadi apa sih jawabannya? Kayak air di tengah-tengah gurun gitu. Air. Air di tengah-tengah gurun. Nah, apa gimana? Air di tengah gurun pasir. Air di tengah gurun pasir. Bentukannya seperti apa? Kolam atau genangan? Apa? Genangan. Oh, gitu. Kan ada dari film apa Oscar Oasis itu. Iya, benar Oscar ada jadi. Jadi apa? Bentuknya apa? Genangan. Genangan. Genangan indah apa genangan buruk? Itu genangan. Maaf. Sumber air di padang pasir. Sumber air Di padang pasir. padang pasir. Ada punya jawaban lain? Oase. Iya, oase. Oase anak IPS ya pada tahu. Kamu anak SMP. Apa tadi? Sumber air yang ada di padang pasir. Padang pasir. Iya. Padang pasir atau padang Sumatera Barat? Apa gurun pasir? Gurun pasir ya, gurun pasir. Tadi lu, kenapa ada tepuk tangan? Emang benar jawabannya? Aku pengen aja tepuk tangan. Kita cek jawaban dia benar apa enggak ya. Katanya, apa tadi? Mata air? Mata air di gurun pasir. Gurun pasir. Lihat itu jawabannya. Oase itu sebenarnya pengertian awalnya adalah sumber mata air di dalam sebuah padang pasir. Namun sekarang itu sudah diandaikan sebagai sesuatu yang lain dari kenyataan. Misalnya kehadiran sebuah taman bunga yang sejuk dan nyaman di tengah-tengah kota yang penuh hiruk pikuk dan kemacetan. Itu adalah sebuah oase. Kata oase adalah pengandaian atau pengibaratan yang banyak digunakan oleh masyarakat ketika menemukan satu hal yang berbanding terbalik dengan kondisi sebenarnya guys. Ungkapan ini memiliki konotasi positif ketika seseorang merasa takjub.
Guys, masih ingat dengan salah satu karakter Marvel yang menggemaskan ini? That's right guys, I'm Groot. Katanya guys, sekarang I'm Groot udah pindah ke kota Makassar loh. Kok bisa? Hahaha. Duh, jangan terlalu serius gitu guys. Maksudnya di kota Makassar ada nih guys, replika kerajinan I'm Groot yang super duper mirip. Kenalin nih guys, Bang Bobo, seorang pengrajin yang menyulap sejumlah bahan menjadi kerajinan dengan bentuk-bentuk yang unik. Mulai dari kerajinan kayu sampai dengan bahan lainnya ada di sini guys. Baru-baru ini, Bang Bobo ngeluarin satu jenis kerajinan yang mengangkat sebuah karakter dalam film Hollywood, garapan Marvel Studio. Untuk kerajinan ini, pengrajin membuatnya dari bahan dasar resin guys. Penggabungan sejumlah bahan dasar kemudian dicetak dan diwarnai hingga menyerupai seperti bentuk aslinya guys. Daripada penasaran, kita intip aja ya guys. Ada beberapa bahan dasar yang harus disiapkan, mulai dari resin, talak, dan katalis atau pengering. Proses dimulai dengan mencampur semua bahan yang ada. Pencampuran gak sembarangan ya guys. Ada takaran tertentu yang harus dilakukan. Setelah semua tercampur, aduk bahan hingga rata ya guys. Bahan kemudian dicetak dalam cetakan yang terbuat dari silikon. Untuk membuat bentuk karakter sempurna, putar-putar cetakan agar bahan resin padat. Resin adalah eksudat atau sejenis getah yang dikeluarkan oleh banyak jenis tumbuhan guys. Resin memiliki sifat membeku dan membentuk massa yang keras dan transparan. Setelah resin yang dicetak mengeras, lanjut ke tahapan penghalusan. Proses ini bertujuan untuk membuat bentuk karakter yang dibuat nanti semakin lebih detail ya guys. Terakhir, masuk ke proses pewarnaan. Cat yang digunakan yaitu airbrush guys. Jenis cat ini lebih mudah tercampur dengan bahan-bahan yang memiliki massa yang padat. Selain itu, kontur warna yang dipadu lebih menyala. Proses pewarnaan ini guys dilakukan 3 kali tahapan biar kerajinan tampak real. Guys, memiliki hunian atau rumah dengan pernak-pernik yang menarik dijamin bikin pemiliknya makin betah loh. Ada nih guys, beberapa tips buat kalian yang ingin menghias dinding rumah yang kosong dengan hiasan-hiasan kerajinan figura. Untuk dinding tembok yang masih polos, kalian bisa menambahkan aplikasi jumlah kayu dan dibentuk seperti lemari tergantung guys. Pada tiap space kayu diberi penyangga. Taruh figura atau hiasan yang ingin kalian tata sesuai dengan selera. Gimana? Cocok kan? Buat kalian yang memiliki lemari TV atau jenis lainnya nggak terpakai, kalian bisa memasangkan lampu pada bagian belakang lemari untuk memberikan efek menyala guys. Terakhir, silahkan hias lemari sesuai dengan pernak-pernik yang kalian punya. Ih, kubis alias full abis. Guys, kali ini Oji mau ngajakin mereka main. Kita bermain tangan. Kamu namanya siapa? Nama gue Dinda. Dinda. Nama saya Tiara. Tiara. Dinda sama Tiara bisa dijadiin lagu nih. Aku pengen nyanyi tapi tahan. Tadi disangkanya siapa tuh kalau dikit-dikit nyanyi? Saiful Jamil. Ini umur berapa? 18. Kamu? 19. 19. Aku 20, pasti ya 18, 19, 20. Masa sih 20? 20 tahun? Iya. Gak percaya. Waktu dulu pernah 20 tahun gitu. Oke, nih ya, aku mau bermain sama kalian. Yang pertama adalah, kalian bisa ngikutin aku nggak ya? Coba kamu coba. Dia dulu. Gimana tadi? Sep. Coba kamu ulang. Sep pindahin dulu. Hah? Terus? Tadi nggak bisa. Iya. Kamu bisa ya? Oke, berarti dia berhasil. 1-0. Mau nyoba lagi? Oke. Hah? Mau lagi nggak yang tadi? Ya, oke. Guys, ini sudah peserta geng kedua. Namanya siapa?
Denny. Lu belum keramas, garuk-garuk. Nama siapa? Adit. Adit. Ini rambut asli apa dikeritingin? Serius? Gua kemarin di gimbal, keluarin jadi begini. Oh, tadi digimbal. Begini jadi begini. Mending gimbal atau begini doang? Gimbal lah, ini jelas. Ini kece kayak artis K-pop. Kan K-pop gini sekarang. Oke. Ini gue harus taruh dulu mic-nya. Kita bermain kecepatan tangan. Yang pertama, bisa nggak gini? Sah, sah, sap. Coba ulang-ulang. Jadi, yuk. Yuk bareng. Oke, kita ke yang trik kedua dulu. Oke, trik kedua. Sorry, harus lepas kacamata. Sah, Oke. sat. Coba. Hah? Coba. Gini, gimana coba? Hah? Tim. Sat. Coba. Hah? Itu tuh dong. Gini. Terus. Hah? Terus. Kamu. Coba. Coba dulu. Dah. Bisa. Nih. Nggak bisa. Oke, berarti satu sama ya. Yeay. Keren, bisa dia. Pas lo. Lihatnya ke depan. Ayo. Bisa. Yang ketiga. Udahin. Iya, coba ulang-ulang kamu dulu. Kamu dulu. Yo, 1, 2, 3. Geser. Ya, gini ya. Balikin. Hop. Nyangkut ya? Nyangkut ya? Coba nyangkut ya. Coba sekali lagi. Sep, sep. Terus dah balik ke hidung. Oke. Nah, putar. Set. Nyangkut tetap. Nyangkut. Sekali lagi, bisa. Ya, ha. Sep. Red. Tapi kok tadi gini? Nah, bisa. Bisa. Kaget kan? Sekali lagi. Kalau ngulang biasanya nggak bisa. Ya. Coba. Bisa. Udah gitu. Nih, ikutin Adit. Dit, ajarin Dit. Set, tapi gini. Tuh. Coba, diam. Coba, hap, hap. Hah. Bisa kok. Hap, hap. Oh, sebelum ini kan. Mana? Apa? Coba. Jadi gini, terus sebelum diginiin, Terus, coba. diginiin lagi. Coba enggak. Nih, ya. Tuh kan, diputer Enggak, lagi. tuh. Coba. Ini. Nah. Enggak, tangannya nggak boleh. Ayo, sep. Terus. Ulang. Coba, dia pertama. Nah. Silangin. Terus, ya, balikin. Nah, nggak bisa kan? Coba kamu. Ya, udah yang ketiga gua kasih tau triknya ya. Begitu disilang coba, silang. Dah. Sebelum ditempel ke hidung, ini jarinya ditukar sep. Dah, tempelin ke hidung. Coba tempelin ke hidung. Buka. Nggak bisa. Coba ulang. Enggak coba nih. Heh. Silangin. Sebelum tempel ke hidung, ini tukar jarinya. Tempel. Taruh. Duh. Bener. Iya bener itu. Jangan dirubah lagi. Ya bener ya. Coba ulang sendiri. Oke. Hah. Silang, hap. Tukar jari, hap. Buka. Terbaik. Udah gitu doang. Udah. Oke, kalau gini? Gua nggak bisa dah. Kali aja. Sep. Diputer. Dari sini sekarang nggak bisa. Mau tahu triknya? Oke. Gini. Ini jarinya lipat ke bawah. Tutup. Ke bawah.
Begitu putar. Set. Nah itu. Coba ulang, lihat kamera. Tempelin ya. Terus Yang depannya taruh ke bawah, putar, set. gini. Buka jari atasnya, set. Dit bisa nggak sih, Dit? Sini nggak bisa, Dit? Gini, Dit. Udah, putar. Putar, set. Itu bener. Ini benar Iya gini? bener. Oh benar. Coba Bisa, ulang-ulang begini. sendiri. Ya. Set, Heeh, tutup. heeh. Begini. Cakep, Eko. Nih, aku kasih tau caranya. Oke, gini. Silangin. Yang kiri, puter. Gini. Gini, puter tangan, telapak tangannya. Gini, puter. Puter ke atas, ya, tempelin. Udah, gitu. Yeay.